Mungkin lu gak sadar ada potensi besar yang tertidur di dalam diri lu selama ini. Potensi tersebut gagal lu keluarin, padahal mereka bisa membawa lu ke bentuk kehidupan ideal yang lu mau. Hey, gue Lutfi Ali Mugni. Kali ini lu akan dengerin rangkuman buku Awaken the Giant Within, sebuah buku self-help yang bisa bantu membangunkan raksasa yang selama ini ada di dalam diri lu. Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri karya Tony Robbins yang terbit tahun 1991. Buku yang berhasil menjadi bestseller New York Times selama lebih dari 4 tahun ini menawarkan panduan untuk mengambil kendali atas hidup, mengatasi hambatan internal, dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Gak usah nyalain keadaan atau nyalain orang lain atas ketidakpuasan lu sama hidup. Jantan dong. Ambil tanggung jawab penuh atas hidup lu. Robbins dalam buku Awaken the Giant Within nantangin lu buat berhenti nyalahin faktor eksternal atas kegagalan yang lu alami. Lu harus ambil alih secara penuh kendali atas hidup lu. Ada 3 fase yang harus lu taklukkan ketika lu mau ambil kendali penuh atas hidup lu, yaitu kesadaran diri, tanggung jawab, dan pengambilan tindakan. Di fase kesadaran diri, lu kudu mulai gerakin pikiran lu buat ambil kendali dengan coba memahami diri lu sendiri secara mendalam. Identifikasi dengan jelas keyakinan, value, dan emosi apa yang selama ini mendasari tindakan dan pengambilan keputusan lu. Hal ini penting karena bisa jadi ada keyakinan-keyakinan yang ternyata membatasi lu buat ngeluarin potensi terbaik yang lu punya. Ketika lu nemu keyakinan penghambat macam itu, lu bisa lakukan beberapa hal yang nanti gue bahas di bab 2. Sekarang gue selesaiin dulu urusan mengambil kendali ini. Fase kedua dari cara ngambil kendali hidup lu adalah tanggung jawab. Nah, ini yang gue bahas di awal tadi. Di fase ini harus terjadi pergeseran mindset di mana lu mulai berpikir buat nerima tanggung jawab penuh atas semua aspek kehidupan. Bukan terjebak untuk nyalahin keadaan atau orang lain atas kenyataan yang gak lu suka yang terjadi sama lu. Lu harus tegas bahwa apes yang lu alami terjadi akibat keteledoran lu dalam mengambil tindakan atau keputusan. Contoh gampangnya mah gini, lu miskin. Daripada lu nyalahin pemerintah, lu kudu tegas sama diri lu bahwa lu miskin karena cara lu nyari duit selama ini ternyata gak optimal. Nah, kalau mindset lu udah geser, maka lu harus masuk ke fase ketiga, yaitu pengambilan tindakan. Kalau lu pingin berubah, refleksi diri aja gak cukup. Harus ada aksi nyata yang lu lakuin. Soal miskin tadi, lu udah ambil tanggung jawab penuh di pikiran lu bahwa kemiskinan yang lu alami karena salah lu, karena kerja kurang optimal. Maka lu harus mulai memanifestasikan pikiran tersebut jadi aksi nyata. Aksi nyata tersebut bisa dimulai dengan membuat rencana tindakan yang terstruktur dan konsisten. Robbins bilang penting buat ngelakuin teknik chunking, yaitu memecah tujuan besar jadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Misal tujuan besar lu keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan sebanyak 30% dalam 1 tahun. Lu pecah tuh jadi tugas-tugas kecil. Misalnya nambah skill baru, pakai skill baru buat nyari penghasilan tambahan, kumpulin uangnya buat modal usaha, mulai usaha sendiri, efisiensi pengeluaran, dan seterusnya. Semisal lu udah komitmen buat ngelakuin 3 fase yang gue jelasin sebelumnya, tapi lu mentok-mentok tuh. Nah, bisa jadi ada hambatan internal yang ngalangin langkah lu. Di buku ini disebutin bahwa ada beberapa keyakinan atau pola perilaku seseorang yang ternyata membatasi potensi mereka yang sebenarnya. Nah, lu harus atasi keduanya biar bisa dapetin kehendak bebas untuk menentukan reaksi dan keputusan lu terhadap situasi dan peristiwa. Keyakinan pembatas adalah keyakinan yang lu pegang erat, tapi ternyata keyakinan tersebut malah menghambat lu ngeluarin potensi terbaik. Contohnya, lu tanamkan keyakinan bahwa lu gak bakat bergaul, lu makhluk mediocre, atau lu rakyat kecil yang hidupnya pasti sulit. Sementara pola perilaku yang membatasi adalah kebiasaan dan tindakan yang biasa lu lakukan yang mencegah lu mencapai tujuan. Kayak kebiasaan menunda-nunda, perfeksionis, menghindari konflik, dan lain-lain. Ketika lu ketemu sama keyakinan pembatas, lu kudu berusaha menciptakan keyakinan baru yang positif. Lalu coba visualisasikan diri lu bisa mencapai hidup yang lu mau. Kasih afirmasi positif, dan kalau perlu lu minta bantuan tenaga ahli kayak terapis atau konselor. Sementara buat pola perilaku yang membatasi,
Gak ada jalan lain selain menantang diri lu buat berhenti melakukan perilaku-perilaku tersebut. Selain keyakinan dan pola perilaku, ranah internal juga mencakup urusan emosi. Kata Robbins, barang abstrak satu ini gak bisa dikendaliin. Jadi yang lu kudu lakukan adalah memahami dan mengarahkannya dengan tepat. Lu bisa pakai teknik NLP alias Neuro Linguistic Programming buat mengatur respon emosional lu terhadap situasi tertentu. Apaan tuh teknik NLP? Lu baca sendiri bukunya kalau lu pengen tahu lebih detail. Lanjut ya. Buku Awaken the Giant Within ini juga mendorong pembacanya buat mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang membantu dalam penguasaan diri. Katanya, hal-hal seperti meditasi, mindfulness, dan olahraga teratur bisa bantu lu buat ningkatin kesadaran diri, fokus, serta kontrol diri. Tak kalah penting, kebiasaan ala orang sukses semacam disiplin, fokus, dan optimisme juga perlu lu bangun juga. Menariknya buku ini adalah menawarkan langkah-langkah praktis yang bisa dipraktekin kayak teknik NLP yang gue singgung tadi. Jadi gak cuma ngebacot di ranah ide, tapi juga ngasih solusi konkret yang bisa lu coba. Nah, untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan sendiri, Robbins ngasih tahu untuk memulainya dengan menetapkan tujuan secara SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tujuan SMART adalah tujuan yang realistis dan terukur dengan batasan waktu. Jadi bentuk tujuan tuh jangan ngambang dan kedenger sekedar angan-angan. Jadi tujuan lu tuh jangan sekedar saya ingin langsing, tapi buat jadi saya ingin menurunkan berat badan 10 kg dalam 3 bulan. Jangan lupa kasih makna pada tujuan lu. Lu ingin turun berat badan agar bisa rasain hidup sehat dan bugar misalnya. Setelah punya tujuan yang SMART, lu harus buat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini, metode chunking yang gue bahas di bab 1 tadi bisa lu pakai. Buat misi-misi kecil yang bisa jadi anak tangga menuju ke tujuan lu. Untuk tujuan menurunkan berat badan, lu bisa bikin rencana mengubah pola makan, olahraga 3 kali seminggu, tidur 7-8 jam setiap malam, dan seterusnya. Kembangkan rencana lu tersebut menjadi kebiasaan positif yang secara konsisten dan penuh komitmen lu lakuin. Kemudian bikin support system yang bisa membantu lu buat terus termotivasi. Kasih tahu orang-orang terdekat tentang tujuan dan rencana lu. Lalu minta bantuan mereka buat nyemangatin dan kalau perlu mengawasi cara eksekusi lu. Yang perlu lu catat gede-gede adalah mencapai tujuan jangka panjang tuh butuh waktu dan usaha. Jadi kesabaran serta mental pejuang kudu lu punya. Nah gitu kira-kira yang bisa gue sampaikan buat rangkuman buku Awaken the Giant Within. Tentu saja di bukunya dijelasin lebih detail dan memuaskan. Silahkan pertimbangin buat baca bukunya langsung. Link belinya ada di deskripsi. Bye-bye.